Halo Sobat ZQ Score, balik lagi bersama gue Iksan Mahar. Seperti biasa kita akan membahas tentang topik-topik terkini di sepak bola nasional. Sebelumnya kita sudah membahas tim nasional. Terakhir kita membahas kiprah tim U17 Indonesia di Piala Asia U17. Lalu sempat juga kita membahas soal Liga 1 dan juga Liga 2. Kali ini kita akan sedikit membahas tentang tabu menahun yang ada di sepak bola nasional. Apa itu? Ya, mungkin Sobat ZQ Score sudah membaca dalam seminggu terakhir ini tentang adanya tunggakan gaji yang dialami para pemain dari Liga 1 sampai Liga 4 atau kasta terendah. Kira-kira berapa banyak pemain yang sampai saat ini belum menerima gajinya atau hak dia setelah bermain, dan berapa besaran tunggakan gaji yang dilakukan oleh klub kepada para pemain itu? Kita akan bahas di episode kali ini selengkapnya. Dari data yang saya dapatkan terutama melalui Harian Kompas, saya mendapat bahwa ada temuan per bulan Maret ini ada sekitar 214 pesepak bola profesional karena mereka sudah menerima kontrak yang belum menerima gaji hingga saat ini. Utamanya itu adalah hutang-hutang gaji dari beberapa masalah seperti gaji, ada juga dari kompensasi kontrak, hingga ada TTB seperti reimburse untuk penerbangan dan juga reimburse pembiayaan medis mereka ketika masih bermain di klub-klub sebelumnya. Kasus ini mengemuka karena tunggakan ini tidak hanya terjadi dalam 1-2 musim terakhir, tapi sudah terjadi sejak tahun 2019 dan hingga yang terbaru pada Liga 2 2025 ini. Totalnya tidak main-main, ada sekitar 11 miliar tunggakan yang dilakukan oleh klub kepada 214 pemain itu. Paling banyak berasal dari Liga 2 yang baru saja selesai dan memberikan PSIM Yogyakarta sebagai juara dan juga Bayangkara plus Persijap Jepara yang melengkapi jatah promosi ke Liga 1 musim depan. Dari 214 pemain itu ada 136 pemain yang berasal dari Liga 2. Total tunggakan yang dilakukan oleh tim-tim Liga 2 seperti diantaranya ada Sriwijaya FC dan juga ada PSKC Cimahi plus juga beberapa klub lainnya itu sebesar 4, miliar rupiah dan juga 24.299 US dollar. Jadi jika dikombinasikan semua, maka jumlah tunggakan yang dilakukan oleh tim Liga 2 mencapai lebih dari 5 miliar. Angka yang sangat besar bukan? Tak hanya di Liga 2 tentu sudah banyak juga kisah-kisah lainnya. Seperti di beberapa musim lalu ketika tim seperti Kalteng Putra yang menunggak, dan Kalteng Putra pun masih tercatat memiliki tunggakan yang sangat besar. Lebih dari 20 pemainnya masih mengalami tunggakan yang sekarang mereka tercatat sebagai kontestan Liga 3. Meski kita tahu mereka tidak tampil di Liga Nusantara edisi perdana pada musim 2024-2025. Seperti yang dikatakan oleh PT Liga Indonesia Baru, Kalteng Putra otomatis akan dijerumuskan ke Liga 4 pada musim mendatang. Tapi terlepas dari itu, jumlah tunggakan yang dilakukan oleh tim Kalteng Putra untuk para pemainnya mencapai lebih dari 2 miliar. Angka itu sungguh fantastis untuk sebuah klub. Yang itu kita tahu bahwa beberapa pemain Kalteng Putra sempat melakukan protes melalui APPI atau Asosiasi Pesepak Bola Profesional Indonesia. Tapi ternyata dibalas oleh manajemen Kalteng Putra melalui laporan kepolisian atas dugaan pencemaran nama baik. Namun nyatanya beberapa pemain memang benar-benar, dan data yang saya dapatkan memang benar-benar sudah ada nama-nama pemain plus juga angka-angka kontrak mereka yang belum dibayarkan oleh Kalteng Putra. Hal itu pula yang diindikasikan dan didasari mengapa Kalteng Putra akhirnya tidak berkompetisi di Liga Nusantara musim ini. Begitupun di Liga 4, ada beberapa klub-klub kecil seperti Pakuan City dan sebagainya juga masih melakukan tunggakan gaji, terutama dalam 2 musim yang lalu. Di Liga 4 yang notabene adanya Liga Amatir karena melalui proses pertandingan di level provinsi hingga ke level nasional untuk merebutkan tiket promosi ke Liga 3, ada sekitar 251 juta jumlah tunggakan untuk 24 pemain. Dan kita kembali juga bagaimana tim-tim ini juga tidak banyak bisa memberikan kontribusi yang positif. Seperti kita tadi sudah bahas, di Liga 2 beberapa tim diantaranya mengalami degradasi di musim ini yang mereka juga punya tunggakan. Seperti Persikota Tangerang, Nusantara United, dan juga beberapa tim lainnya. Menariknya ada pula nama tim Persika Subang yang lolos lewat jalur playoff degradasi. Namun ada pula beberapa klub yang sebenarnya di musim ini setidaknya dalam 2 musim terakhir dalam kondisi keuangan yang sehat, tapi mereka punya hutang karena
dilakukan oleh manajemen terdahulu. Jadi di musim ini mereka dalam beberapa 2 musim terakhir mereka telah mengganti perubahan manajemen, tapi ternyata manajemen terdahulu tidak memenuhi kewajibannya terlebih dahulu sebelum melakukan tongkat estafet manajemen. Hal itu salah satunya dialami oleh PSKC Cimahi. Meskipun beberapa pemain PSKC Cimahi menyatakan bahwa mereka tidak ada masalah dengan gaji dalam musim ini misalnya, tapi catatan kami menemukan bahwa pada tahun 2022 masih ada tunggakan yang dialami oleh PSKC Cimahi yang saat itu dimiliki atau dibina oleh manajemen yang berbeda seperti yang dilakukan pada 2 musim terakhir ini. Lalu bagaimana di Liga 1? Di Liga 1 juga masih ada ternyata tunggakan itu untuk 15 pemain yang dialami oleh 6 klub Liga 1. Totalnya ada lebih dari 1,5 miliar yang terdiri dari 1,3 miliar rupiah plus 51.500 US dollar. Angka ini cukup fantastis. Angka-angka US dollar ini juga menandakan bahwa klub-klub ada yang masih menunggak dengan pemain-pemain asing mereka. Notabene US dollar ini adalah kontrak-kontrak untuk pemain asing yang dibayarkan juga dengan mata uang asing. Misalnya seperti kita tahu ada kasus viral ketika pembina Semen Padang Andre Rosiade saling berbalas komentar dengan mantan pemain Semen Padang Charlie Scott yang menyatakan bahwa dia masih belum menerima gajinya. Tapi Pak Andre malah menyebut bahwa yang dibayarkan bukan gaji, tapi utang yang dimiliki oleh Semen Padang kepada Scott adalah kompensasi. Data yang saya temukan memang Semen Padang masih memiliki tunggakan kompensasi kepada Charlie Scott yang sekitar di angka 20.000 US dollar. Angka itu tidak main-main jika kita konversi ke rupiah karena hampir seharga setengah miliar rupiah atau hampir 500 juta rupiah. Angka yang sungguh besar mengingat dengan kontribusi yang kita tahu Charlie Scott hanya bermain 7 kali di Liga 1 musim ini. Seperti diketahui, tim-tim Liga 1 setidaknya sudah ada 3 tim Liga 1 yang menerima hukuman larangan registrasi pemain baru dari FIFA hingga 3 jendela transfer ke depan. Mereka adalah PSM Makassar, Persik Kediri, dan PSIS Semarang. Hukuman yang diterima PSM mungkin juga bisa bertambah karena salah satu dari 4 pemain yang saya dapatkan datanya bahwa pemain itu adalah pemain asing yang juga sekarang prosesnya sedang melalui proses di FIFA DRC atau FIFA Dispute Resolution Chamber yang merupakan kamar penyelesaian sengketa jika pemain asing memiliki kendala kontrak dengan klub-klub lokal atau klub-klub Indonesia atau klub-klub di bawah naungan konfederasi FIFA lainnya. Adapun untuk pemain lokal, mereka dari 214 nama ini sebagian besar pemain lokal saat ini tengah melakukan proses di National Dispute Resolution Chamber atau Kamar Penyelesaian Sengketa Nasional yang dimiliki oleh PSSI. Namun sayangnya sesekali beberapa klub abai untuk melaksanakan putusan NDRC yang mencatatkan jumlah tunggakan yang harus mereka bayarkan kepada mantan pemain mereka. Hal ini tentu sangat miris karena sejatinya sejak NDRC dibentuk pada 2023 lalu yang juga telah diakui oleh FIFA, nyatanya dalam kontrak-kontrak pemain dari Liga 1 hingga Liga 3 setidaknya yang berstatus semi profesional saat ini, para pemain juga menandatangani kontrak dan juga klub menandatangani kontrak bersama pemain bahwa ada klausul menyatakan bahwa jika mereka ada perselisihan kontrak dalam proses masa kontrak yang tengah berjalan atau masa kerjasama telah berlangsung, maka jika klub tidak menjalani putusan NDRC, sejatinya mereka menyalahi sendiri kontrak yang telah mereka tanda tangani kepada pemain sebelum mereka memberikan waktu bermain kepada para pemain mereka bertanding di Liga 1 hingga di Liga 3 musim ini. Nah, kira-kira gimana sih dampak kalau seandainya tunggakan gaji ini terus akan terjadi? Tentu kita tahu masalah tunggakan gaji ini adalah masalah yang sudah menahun dan terus menjadi. Katakan ini hal tabu, hal yang sebenarnya tidak harus dilakukan, tapi jika ada yang terjadi itu akan mencoreng seluruh citra atau image sepak bola nasional, terutama kompetisi nasional Indonesia. Yang pertama tentu dugaan-dugaan match fixing atau pengaturan skor tentu makin marak terjadi karena kita tahu ketika pemain tidak menerima gaji dengan baik atau dengan mulus seperti yang dijanjikan oleh klub dalam kontrak mereka, maka tangan-tangan jahat akan bisa masuk ke sana dan memberikan mereka iming-iming untuk membantu mereka mendapatkan uang yang sejatinya harus mereka dapatkan untuk membuat dapur mereka ngebul, sehingga mereka tersulut untuk melakukan tindakan tercela dalam kasus-kasus seperti match fixing atau pengaturan skor.
Tentu hal itu sudah sangat tidak ingin lagi kita saksikan karena seperti yang kita tahu di Liga 1 musim ini sudah ada VAR dan juga ada verifikasi wasit yang jauh lebih baik dibanding musim-musim sebelumnya. Jadi dengan adanya aturan baru ini tentu harus juga dibarengi dengan konsistensi dari para stakeholder sepak bola Indonesia untuk membentengi dan juga melindungi para pemain mendapat hak-haknya, terutama hak gaji dan juga hak-hak kompensasi lainnya. Seperti kita tahu, Liga Indonesia saat ini berada di ranking ke-25 dalam koefisien ranking kompetisi di Asia. Angka yang tentu sangat buruk karena kita pernah berada di peringkat ke-8 pada edisi 2008 lalu. Oleh karena itu, jika masih ada terus-menerus kasus tunggakan gaji dan juga pembayaran gaji yang tidak sesuai kontrak, maka hal ini tentu akan mempengaruhi image kita. FIFA tentu akan menilai kita tidak memiliki kompetisi yang baik. Tentu hal itu sangat ironi ketika kita memiliki tim nasional yang saat ini tengah memiliki ambisi besar untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Jangan sampai kita bisa memiliki timnas yang tampil di pentas dunia, tapi di dalam negeri masih banyak masalah-masalah elementer yang terjadi di kompetisi kita dan itu merugikan pesepak bola nasional ataupun pesepak bola asing yang berkiprah di Liga Indonesia. Jadi gimana kira-kira komentar Sobat ZQ Score terhadap kasus tunggakan gaji ini yang masih ditemukan di Liga 1 hingga Liga 4 dan dengan jumlah pemain yang tidak bermain 214 pemain. Bisa Sobat ZQ Score memberikan komentar di kolom di bawah ini. Demikian episode kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya dengan topik pembahasan tentang sepak bola nasional lainnya yang jauh dan juga lebih menarik di episode selanjutnya dan di pekan-pekan mendatang. Saya Iksan Mahar, sampai jumpa.